Udah kelihatan tak share screen-nya? Udah aman, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ari, bisa dipanggil Kak Ari aja. Aku dari UNER. Nah, aku di Reduka ini diamanai jadi tutor buat penalaran umum. Nah, jadi penalaran umum itu merupakan salah satu subtes ya yang ada di UTBK. Nah, ini penalaran umum ini masuk di TPS atau tes potensi skolastik. Nah, namun pada umumnya ya, PO ini masuk ke bidang saintek sih. Jadi kalau di UTBK itu di klaster, ada 2 klaster kan, sosum sama saintek ya. Nah, untuk yang saintek itu ada yang diutamain itu yang di TPS itu ada PU sama PK. PK sih yang paling besar PK. Nah, terus kalau di sosum itu yang diutamain itu yang PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, sama PBM. Tapi yang paling besar itu biasanya PBM. Hukum terus akuntansi itu biasanya PBM yang besar. Nah, terus kalau di PPU itu, kalau di tahun dulu ya, tahun 2021, terus tahun 2020 sama 2019 itu, PPU itu kan ada bahasa Inggris ya. Nah, itu bahasa Inggris itu juga udah masuk di PPU. Nah, jadi penilaiannya itu masuk di PPU langsung gitu. Terus kalau di tahunnya kalian ya, katanya kan ada bahasa Inggris itu ada subtes sendiri ya. Nah, itu mungkin nanti ada kayak ada penilaian sendiri, ada bobot sendiri gitu. Khususnya buat yang ngambil sastra Inggris gitu sih. Oke, langsung aja. Jadi di penalaran umum kali ini, kakak akan berikan 3 materi ini. Yang pertama ada mengenai penarikan kesimpulan atau logika matematika. Terus yang kedua ada membaca informasi tersirat, membaca grafik, membaca tabel, sama membaca skema. Dan yang ketiga itu ada metode penalaran induktif dan deduktif. Nah, terus untuk digarisbawahi lagi, di penalaran umum tahun 2020 sampai 2021 itu juga udah beda. Bedanya itu apa? Bedanya sangat banyak ya. Kalau di 2020 itu pertanyaannya itu kayak bulat gitu. Kalau ada banyak yang kayak modus ponens, terus modus tollens yang jika P maka Q itu banyak. Jadi harus hafal rumus-rumusnya itu. Tapi kalau di tahun 2021, tahunku kemarin, itu yang keluar itu hanya kayak kalian itu disajikan sebuah paragraf, disajikan sebuah kalimat gitu ya, teks panjang gitu. Nah, terus kalian itu soalnya itu hanya kayak manakah di bawah ini pernyataan yang paling benar, kayak gitu. Paling benar, paling salah gitu. Banyak-banyak kayak gitu kalau di tahun 2021 kemarin. Sama kalau hitungan itu ya biasa sih, kayak basic aja, kayak yang lihat tabel terus dihitung gitu. Kalau dibagi misalkan persentase ya dibagi 100 gitu. Kalau diagram lingkaran dibagi 360 derajat gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi mengenai penarikan kesimpulan ya. Nah, ini yang aku bilang tadi, di penarikan kesimpulan itu tadi ada 3 yang mendasar ya. Yang jadi basic itu ada 3, ada modus ponens, modus tollens, sama satu lagi itu silogisme. Nah, jadi modus ponens itu apa? Modus ponens itu kalian itu nanti di soal ya, disajikan sebuah pernyataan ya, ada 2 pernyataan. Kalau di PO itu disebut sebagai premis pernyataan. Jadi pernyataan 1 itu disebut sebagai premis 1, terus ada premis 2. Nah, di premis 1 ini kalau di modus ponens bisa dibaca jika P maka Q gitu. Terus yang di premis 2 itu bisa dibaca P gitu. Nah, kesimpulannya langsung aja, karena yang di premis 2 itu tadi kan mengulangi lagi ya yang di premis 1, jadi kesimpulannya langsung aja Q gitu. Untuk contohnya sendiri ini bawahnya, premis 1, jika hari ini langit mendung, maka hari ini akan hujan. Nah, lalu premis 2-nya, hari ini langit mendung. Nah, kan sama ya. Yang di jika hari ini langit mendung kan itu tadi jadi P, terus yang di premis 2-nya, hari ini langit mendung lagi, kan tetap jadi P. Nah, jadi terus langsung aja kesimpulannya, Q, hari ini akan hujan. Gitu. Lanjut ke yang kedua, modus tollens. Modus tollens hampir sama sih kayak modus ponens tadi, cuma bedanya itu ada negasi. Negasi itu apa? Negasi itu kebalikan. Jadi yang
Tadi kan premis satunya sama ya, jika P maka Q. Nah, lalu untuk yang modus toleransi ini, premis duanya itu negasi Q atau kebalikannya yang awal tadi ya. Jadi kesimpulannya itu ya langsung aja sama, jadi P-nya itu dinegasi atau dibedain sama yang awal tadi. Contohnya ini, jika hari ini langit mendung, kan ini jadi P ya, sama kayak yang tadi ponens, terus maka hari ini akan hujan. Terus premis duanya kan hari ini tidak akan hujan. Nah, jadi kan ini kan kebalikannya dari yang awal, yang premis satu. Jadi kan negasi Q. Nah, jadi kesimpulannya langsung aja negasi P gitu. Hari ini langit tidak mendung. Dari sini kalian ada yang ditanyakan, Pak? Gimana? Aman? Aman, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut silogisme. Nah, jadi silogisme ini kayak ponens tapi 2 kali gitu loh. Nah, jadi kan ada 2 pernyataan ya. Premis 1 itu jika P maka Q. Nah, premis 2-nya itu jika Q maka R. Nah, jadi kesimpulannya jika P maka R. Nah, karena mengapa kok gitu? Kalau di logika matematika itu kan biasanya kalau sama itu dicoret ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi kan ini ada Q terus yang di premis 2-nya itu juga ada Q. Nah, itu langsung dicoret aja. Jadi P langsung R gitu. Untuk contohnya sendiri, jika hari ini langit mendung, sama jadi P, terus maka hari ini akan hujan. Itu jadi Q. Nah, premis duanya kan sama, jika hari ini akan hujan. Kan sama ya ini, akan hujan terus sama akan hujan. Nah, jadi maka Doni membawa payung. Terus kesimpulannya, jika hari ini langit mendung, maka Doni membawa payung. Itu. Nah, oke, jadi kalau itu tadi buat yang penarikan kesimpulan ya. Terus yang kedua itu tadi kan membaca informasi tersurat dan tersirat, terus membaca grafik, tabel sama skema. Nah, di sini kakak buat contoh soal aja. Jadi kakak buat 2 contoh soal mengenai membaca tabel ya ini, membaca tabel. Bisa kalian kerjain dulu. Aku kasih waktu berapa menit. Dari kalian minta berapa menit? 5 ya, oke 5. Wah, jangan 1 jam guys. Kalian sekolah ya. Kalau aku libur, jadi gas aja. Kalau kalian sekolah, kasihan. Oke, jadi 5 menit ya. Sampai 20.37. Monggo bisa dikerjakan. Monggo bisa dikerjakan dulu, Rek. Waktunya masih ada. Terus nanti yang udah jawab itu, ada jawab A, terus ada yang jawab B itu, nanti bisa kalian share jawaban kalian ya. Hitung-hitungnya gimana kalian.
Oke, sudah ada yang bilang, ayo Kak dibahas. Nah, mungkin dari teman-teman, kalian ada yang mau jawab, masih mendapat gitu. Kenapa kok jawab A, terus kenapa kok jawab B gitu, Rek? Monggo. Nggak ada yang mau, tak? Ayo, Rek, nggak apa-apa, sama-sama belajar kok. Gimana, Rek? Nggak ada yang beneran, tak? Oke, tak bahas saja ya. Jadi soalnya ini nomor 10, persentase kenaikan terbesar dialami oleh penjualan. Nah, jadi jawabannya itu yang benar. Yang benar itu B. Kenapa kok B? Nah, jadi persentase kenaikan terbesar itu jika selisih positif penjualan atau pembilang itu besar. Besar nilainya dan penjualan di awal atau yang dijadikan penyebut itu kecil nilainya. Nah, ini kan Sweater pada tahun 2012 sampai 2013 ya. Nah, Sweater tadi kan 2012 45, terus 2013-nya 55, dan 2014 sampai 2015. 2014 sampai 2015. Kan ini 50 ke 60 ya. Nah, itu kan itu tadi yang aku bilang, karena persentase kenaikan terbesar jika selisih positif itu positif penjualan atau yang dijadikan pembilang besar nilainya, dan penjualan di awal itu jadi yang di 2012 ya. Ya yang di 2012 itu yang dijadikan penyebut itu kecil nilainya. Kan ini 45 ya. Kecil di antara yang lain itu paling kecil kan tahun 2012 ya. Nah, terus itu yang besar itu di tahun 2015. Nah, itu kan selisihnya besar ya, 60 ke 45 dibandingkan yang lain gitu loh. Oke, lanjut ya, Rek. Ke yang nomor 11. Monggo bisa dikerjakan. Aku kasih waktu sama 5 menit juga ya. Sampai 8.43. Wow, juga udah banyak yang jawab ini ya. Ada yang jawab C, ada yang jawab E, ada yang jawab B, nggak ada yang jawab A atau jawab D gitu. Biar semuanya gitu loh. Nah ya, ini tanpa rumus. Bisa pakai logika sih ini. Gimana, ada yang mau jelasin tak? Monggo, monggo. Ini kayaknya Poki ini ya. Poki bisa on mic jelasin.
ke teman-temannya. Nah ya, Sofi itu sesuai pola Kak. Pola gimana? Bisa dijelasin polanya gimana? Oke, aku bahas langsung aja ya. Oke, nomor 11 ini soalnya prediksi banyaknya penjualan pada tahun 2016 adalah, jadi jawabannya itu yang benar, ya juga banyak yang benar sih. Jawab C ya, yang benar C. Jadi prediksi Twitter ya, Twitter di tahun 2016 itu Twitter kan ini polanya dikurang 5 terus ditambah 10, dikurang 5 ditambah 10 gitu ya. Nah, jadi di sini dikurang 5, jadi 55. Terus yang jelas di tahun 2016 ini kan polanya dikurang 2, terus ditambah 4, dikurang 2, ditambah 4, terus jadinya dikurang 2 yang terakhir. Jadi kan 64 dikurangi 2, jadi 62. Nah, tadi kan 55 sama 62 ya. Nah, jadi jawabannya itu yang C, just lebih banyak 7 dari Twitter. Karena 62 dikurangi 55 itu hasilnya 7. Mantap, mantap. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Metode penalaran ya. Nah, metode penalaran ini ada yang induktif sama deduktif. Jadi kalau di induktif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada generalisasi, disebut dengan proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Kalau biasanya ini disebut khusus ke umum gitu, cara penyajiannya itu. Terus yang kedua ada analogi, yakni cara penarikan simpulan dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat sama. Terus yang ketiga, ada hubungan kausalitas, yakni penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Nah, gejala-gejala yang saling berhubungan ini dibagi menjadi 2, ada sebab akibat sama akibat sebab. Contohnya, untuk sebab akibat, Messi mencetak gol ke gawang sendiri sehingga mengakibatkan PSG kalah. Nah, ini contoh bola ya, klub bola PSG. Terus yang kedua, untuk akibat sebab, ini contohnya, Dono tidak dapat mengikuti ujian akhir sekolah dikarenakan tidak memakai seragam sekolah dengan lengkap. Ini buat pengetahuan aja sih. Terus yang terakhir ada metode penalaran deduktif. Nah, deduktif ini sama kayak yang awal tadi sih. Ada modus ponens, modus tollens, silogisme, sama dilema. Udah sih itu aja yang kakak sampaikan untuk materi awal ini. Ini mau latihan soal lah. Aku ada sih soal. Oke, bentar. Tak cari nih. Kak, itu tadi kalau nggak salah ada yang dilema atau dilema sih Kak yang tadi, yang terakhir itu. Dilema. Itu kalau yang itu tentang apa? Itu kayak disajikan dua pernyataan gitu loh. Contohnya gini ya. Gimana ya kalimatnya? Hari ini siapa ya? Hari ini Rizky ulang tahun, atau kemarin Babang juara apa ya? Juara kompetisi nasional gitulah. Terus ada disajikan pernyataan lagi, jika hari ini Rizky ulang tahun maka aku akan dikasih
dikasih bakso atau ditraktir bakso gitu. Nah, jika kemarin Bambang, soalnya gini, jika kemarin Bambang juara kompetisi nasional, maka aku akan ditraktir mie ayam. Nah, gitu. Nah, simpulannya itu apa? Simpulannya itu dikembalikan ke pernyataan awal tadi. Jadi kayak dilema gitu loh, yang benar yang mana, tapi keduanya itu ditulis. Jadi kesimpulannya kan tadi ditraktir bakso atau makan mie ayam ya. Nah, itu berarti kesimpulannya. Kayak gitu sih. Gimana? Ini deh untuk soalnya bisa kalian kerjain yang nomor 1. Tak kasih waktu 5 menit sama ya. Oke, udah banyak yang jawab ya. Ada yang mau jelasin tak ini? Monggo langsung on mic aja kalau mau jelasin. Ayo Poki, monggo Poki, jelasin. Oke, langsung ya. Jadi soal nomor 1 ini tak bacain teksnya. Era teknologi 5G semakin di depan mata. Kehadiran jaringan seluler generasi kelima ini itu diharapkan mampu mengubah cara hidup dan bekerja masyarakat. Teknologi 5G juga mampu menyediakan konektivitas yang lebih luas berkat bandwidth berkapasitas besar sehingga mampu menghubungkan lebih banyak perangkat secara real-time. Jaringan 5G diklaim bisa menghilangkan masalah jeda pada video dan terjadinya penundaan kendali jarak jauh. Hal tersebut dapat terjadi karena jaringan 5G memiliki latensi rendah,
Kesimpulan yang paling benar adalah jadi jawaban yang benar itu yang C ya, bukan yang D, Rek. Nah, jadi yang kenapa kok yang C? Nah, ini kembali ke teksnya. Ini masuk ke yang modus tollens ya kayaknya. Jika P maka Q. Terus tadi, tapi ini belum aku ajarin sih yang bentuk ekivalen. Jadi bentuk ekivalen itu kayak persamaan gitu, Rek. Jika P maka Q itu bentuknya sama dengan negasi P atau Q gitu. Nah, ini tadi kan jaringan 5G diklaim bisa menghilangkan masalah jeda pada video dan terjadinya penundaan kendali jarak jauh. Hal tersebut dapat terjadi karena jaringan 5G memiliki latensi rendah. Berarti jika jaringan 5G memiliki latensi rendah, maka bisa menghilangkan masalah jeda pada video dan terjadinya penundaan kendali jarak jauh. Nah, ini setara dengan latensi tinggi atau menghilangkan masalah jeda pada video, gitu, Rek. Sorry ya, ini belum aku ajarin sih ya, buat yang ekivalen tadi. Ini kayak rumus-rumus gitu, Rek. Jadi kalau jika P maka Q ini akan ekivalen dengan negasi P atau Q gitu, Rek. Oke, lanjut nomor 2 ya. Bisa dibaca soalnya dulu, Rek. KCD-nya nggak kelihatan, Kak. Oke, bentar. Soalnya ini ya cuma buat kayak argumen yang menguatkan pernyataan sebelumnya. Nah, jadi bisa kalian lihat ini teksnya itu bahas apa. Nah, terus untuk menguatkan argumen yang kalimat yang ada di teks ini itu di kalimat apa gitu loh. Oke, udah ada yang jawab. D ya. Oke, langsung aku bahas aja ya. Kayaknya ini mudah sih. Jadi kan ini tadi bahas kayak penyakit terjadinya penyakit itu karena paparan gelombang radio gitu ya. Nah, jadi untuk nguatin argumennya itu benar yang adanya risiko terkena penyakit tertentu karena paparan gelombang radio. Mengapa? Karena yang lain ini kan nggak nyambung gitu ya sama teksnya itu tadi. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Oke. Nanti aku kirim filenya di grup ya. Habis ini. Atau aku kirim habis semua penjelasannya selesai sih. Tapi kayaknya mulai dari ini nanti nggak bisa semuanya gitu ya, karena dibatasi waktu ya. Mungkin aku kirim buat pertemuan selanjutnya aja. Monggo nomor 3 bisa dikerjain dulu.
Oke, juga udah ada yang jawab, ada yang jawab E, ada yang jawab C. Untuk soal-soal kayak gini tuh malah di tahun 2021 kemarin itu nggak keluar, nggak ada yang keluar. Tapi kayak soal yang nomor 2 itu tadi banyak yang keluar. Tapi kalimatnya nggak kayak gitu, kalimatnya agak dibuletin gitu. Tapi intinya soalnya ya kayak gitu, nguatin argumen, main argumen, mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah, itu aja. Kalau yang pasti salah, mungkin salah, pasti benar, nggak ada di tahun 2021 kemarin. Tapi bisa buat kalian belajar sih, kalau di tahun kalian nanti keluar. Oke, karena banyak yang udah jawab, dibahas aja ya. Jadi jawabannya yang benar itu C, pasti benar. Kenapa? Jadi premis satu tadi kan ini ya, semua penduduk kota X sudah mendapatkan penyuluhan tentang banjir bandang. Nah itu, jadi semua P adalah R. Maksudnya gimana? Nah ini, jadi semua penduduk kota X itu tadi jadi P-nya. Terus yang R-nya itu sebagian penduduk X tidak panik ketika terjadi banjir bandang di kota X. Nah ini kan jadi R. Nah jadi kan semua penduduk yang telah mendapatkan penyuluhan tentang banjir itu tidak panik karena mengapa tidak panik saat saat banjir bandang datang. Mengapa? Karena telah mendapatkan penyuluhan itu tadi, Rek. Nah, terus simpulannya adalah semua penduduk kota X yang tidak panik ketika terjadi banjir bandang di kota X sudah mendapatkan penyuluhan tentang banjir bandang. Nah, ini benar banget. Kembali lagi ke pernyataan itu tadi. Semua Q yang R adalah P. Jadi semua penduduk kota X yang tidak panik ketika terjadi banjir bandang di kota X sudah mendapatkan penyuluhan tentang banjir bandang. Jadi kesimpulannya pasti benar. C. Oke, mantap. Banyak yang benar ya itu tadi. Lanjut ke nomor 4, Rek. Monggo. Oke, juga udah banyak yang jawab C ya. Oke, langsung dibahas aja. Jadi benar ya, jawabannya itu C. Kenapa dikembaliin? Karena ada di teks. Ini ya, Rek. Di kalimat ini. Sedangkan manfaat sepeda di pagi hari ketika matahari yang belum terlalu terik dapat membantu jam biologis kembali normal serta menyingkirkan insomnia. Nah, di C kan jawabannya manfaat olahraga sepeda dapat mengatasi gangguan insomnia. Betul, Rek. Nomor 5 bisa dikerjain, Rek. Kesimpulan yang tidak tepat ya.
Oke, jawabnya beda-beda ya. Ada yang D, ada yang E, ada yang B. Gimana yang lain? Oke, banyak yang B ya kayaknya. Murid didik telah berusaha secara sungguh-sungguh dan jangan berikan dia sebuah pengakuan dan penghargaan yang membuat dirinya merasa tidak gembira. Oh, bentar ya, bentar. Oke, jadi benar ya. Banyak yang jawab B itu tadi udah benar. Jadi kesimpulan yang tidak tepat itu yang B. Murid didik telah berusaha secara sungguh-sungguh dan jangan berikan dia sebuah pengakuan dan penghargaan yang membuat dirinya merasa tidak gembira. Jadi ini pakai rumus ya, Rek, ya. Pakai kayak ekivalen itu tadi yang aku bilang. Jadi pakai ini, negasi dalam kurung P, maka Q atau R. Nah, ini kan tadi, jika murid didik telah berusaha secara sungguh-sungguh, maka berikan dia sebuah pengakuan atau penghargaan. Nah, ini kan jadi Q atau R ya, negasi. Yang karena yang dicari salah, jadi kan dicari negasi ya. Ini kan nggak ada negasi. Nah, ini jika murid didik telah berusaha secara sungguh-sungguh. Jadi kalau tidak berusaha sungguh-sungguh itu yang negasi. Nah, ini akan ekivalen dengan negasi. Negasi P atau dalam kurung Q atau R akan ekivalen dengan karena ini kan negasi ketemu negasi ya. Nah, jadi negasinya itu hilang. Jadi P aja, terus karena ini atau ekivalen dengan dan. Terus ini ada negasi, masuk ke sini jadi negasi dalam kurung Q atau R. Nah, ini ekivalen dengan P dan negasi Q atau negasi R. Jadi murid didik telah berusaha secara sungguh-sungguh, ini jadi P, terus dan, jangan berikan dia sebuah pengakuan, ini jadi negasi Q, terus dan lagi negasi R, dan penghargaan yang membuat dirinya merasa tidak gembira. Itu, Rek. Sulit yo, ini buat yang tahun 2020 kayaknya, kayak gini soalnya. Nah, ini Rek, nomor 6, Rek, monggo. Itu soalnya pakai rumus itu soalnya. Aku kalau rumus juga nggak paham sih kalau rumus. Bukan nggak paham, nggak hafal gitu. Karena banyak. Ini bisa langsung sih nomor 6 ini. Nah, itu. Faiza punya rumus ekivalen ya. Mungkin nanti bisa di-share ke grup ya. Biar teman-temannya itu bisa belajar gitu. Gimana, Rek? Nomor 6 ya, dikerjain.
Ini juga sama sih kayak itu tadi, pakai rumus ini kayaknya, pakai ekivalen ini. Jadi yang kalian anggap benar itu kalau di logika matematika itu bisa jadi salah gitu loh, Rek. Jadi kalian nggak bisa maksain pendapat kalian gitu. Kalau rumusnya itu salah gitu sih. Jadi harus mau nggak mau harus ikut rumus itu tadi. Harus paham soal rumus itu tadi, Rek. Oke, dibahas ya. Nah, ini, Rek. Pakai rumus ini. Yang awal tadi ya kayaknya. Jika P maka Q. Nah, ini ekivalen dengan negasi P atau Q. Jadi kan ini ya pernyataannya. Jika jumlah penduduk melebihi batasan aman, maka dapat menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk. Nah, ini jika P maka Q. Terus ekivalen dengan negasi P atau Q. Nah, negasi P itu apa? Jadi kebalikan dari yang pernyataan awal ini tadi. Jika jumlah penduduk melebihi batas aman. Nah, jadi kan tidak melebihi batas aman. Gitu ya. Jadi yang B, jumlah penduduk tidak melebihi batas aman atau Q sama. Jadi dapat menyebabkan terjadinya ledakan jumlah penduduk itu. Nah, ini juga harus hati-hati juga karena ini kan rumus ya. Ada yang beda sih, kan ada yang atau terus ada yang dan ya. Nah, itu juga riskan sih buat masukin rumusnya. Kadang kan lupa ya mana yang atau mana yang dan gitu. Lanjut ya, Re. Ini nomor 7. Kalau ini mestinya bisa sih kalian. Tinggal baca aja ini. Oke, udah ada yang jawab. B ya. Ada B, ada A. Ayo yang lain gimana? Ada yang D juga. Kesimpulan yang salah ya, Rek ya. Yang salah loh. Kalau baca teks itu cepat tapi juga teliti gitu ya, Rek ya. Oke. Bahas ekivalen ya. Oke, buat pertemuan berikutnya. Juga udah lama sih.
Oke, dibahas aja ya langsung ya. Jadi jawabannya yang benar itu B. Nah, yang salah kan kesimpulan yang berlawanan dengan isi teks dari kalimat selain mengandung serat, rebung juga mengandung protein, antioksidan, dan kalium yang baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler, seperti tekanan darah yang tinggi, terus penyakit jantung, dan stroke. Nah, manfaat konsumsi rebung untuk mencegah terjadinya penyakit jantung kardiovaskuler. Kan itu kan tadi mencegah ya. Nah, tapi yang di sini tadi mengobati gitu, Rek. Jadi salah. Ya, yang B kan ini kan mengobati ya, salah. Karena di sini di teks tadi tulisannya itu mencegah. Jadi benar yang B jawabannya. Lanjut ke nomor 8 sama 9. Mungkin ini terakhir ya, Rek ya. Karena terbatasan waktu. Ini satu teks buat jawab 2 nomor. Loh, itu dia sih kok tulis R itu gimana maksudnya? Ini A sampai E, wih. Oh, E, E. Kesimpulan yang paling benar ya, Rek. Oke, banyak yang jawab E ya. Tidak pintar mengatur penggunaan perangkat listrik rumah tangga atau lonjakan tagihan listrik terkendali. Oke, dibahas aja ya. Nah, benar. Jadi, jika pintar mengatur penggunaan perangkat listrik rumah tangga, maka lonjakan tagihan listrik bisa dikendalikan. Ini setara ya. Setara atau ekivalen dengan tidak pintar mengatur penggunaan listrik rumah tangga, atau, nah ini tadi kan kembali lagi kayak yang jika P maka Q, terus akan ekivalen dengan negasi Q atau P. Tidak pintar mengatur penggunaan listrik rumah tangga atau lonjakan listrik terkendali. Itu jawabannya yang E. Lanjut yang terakhir ya nomor 9. Ini hitungan sih. Pakai kalkulator aja biar cepat. Tinggal ngaliin aja kok. Mungkin kalau lupa aku. Nah ini.
pijar itu 40 watt. Terus LED 4 watt, CFL 8 watt. Tinggal dikaliin aja sama itu tadi jumlah penduduknya. Mana udah ada yang nemu nah? Nemu tak? Oke, ada yang jawab A. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B juga. Tapi banyak yang jawab A ya. Oke, dibahas. Jadi tinggal ngaliin ya. Nah, jika 320.000 penduduk menggunakan satu lampu pijar, nah satu lampu pijar tadi kan dayanya 40 watt ya, maka penggunaan listriknya itu 40 dikalikan 320.000, hasilnya 12.800.000 watt. Ini sama dengan 12,8 megawatt. Terus yang kedua, kan digantikan dengan lampu LED ya, dengan daya 4 watt. Nah, itu tinggal dikalikan lagi, 4 dikalikan 320.000. Jadinya 1.280.000 watt. Nah, ini sama dengan 1,28 megawatt. Nah, jadi penghematannya kan tinggal dikurangin aja ya. Ini ya. 12,8 megawatt dikurangi 1,28 megawatt, hasilnya 11,52 megawatt. Jawabannya yang B. Gitu, Ray. Nah, mungkin udah sih dari aku. Nah, untuk soal berikutnya, dibahas di next pertemuan aja ya. Terus buat filenya nanti aku akan kirim setelah semua soalnya ini dibahas gitu ya. Oke, aku makasih banget sama kehadiran kalian, udah nyempetin waktu buat belajar PU sama aku. Mungkin next pertemuan kita belajar lagi buat latihan soal aja ya, karena di TPS ini kalian banyakin buat latihan soal aja. Karena kalau di UTBK itu kan bobot TPS sama TKA itu besar TPS ya, perbandingannya itu 60% sama 40%. Nah itu buat kalian belajar aja materi-materi dasar kayak gini, kayak itu tadi, buat baca teks, terus kalian bisa latihan soal, nah, terus kalian jamin sendiri, kalian menitin sendiri, diperkirain kalian ngerjain satu soal itu berapa menit gitu. Terus ada kayak strategi sih sebenarnya. Kalau di UTBK itu sih kayak aku bilang yang awal tadi kayak klaster gitu. Jadi kalau aku kan dulu dari Saintek ya. Nah, Saintek dulu misal nih mau ambil teknik ya. Kalau teknik itu dulu klasternya itu fisika sama matematika. Nah, matematika itu matematika yang peminatan ya. Matematika peminatan sama
PK, sama PU. Nah, yang lain itu tetap dihitung sih, tapi buat tambahan nilai aja gitu loh. Jadi kalian itu harus banyak nilainya itu yang dihitung. Tapi kalau buat sosum aku kurang paham sih. Tapi ada kok klasternya, ekonomi sama sosiologi misalkan. Itu buat jurusan apa gitu. Ada kok. Terus kayak kedokteran itu, kalau kedokteran itu buat biologi sama kimia yang dibesarin. Tapi banyak kan yang kimia gitu. Oh, aku dari jurusan kimia. Dari jurusan kimia murni aku. Nggak ada sih kalau website buat nyari klaster gitu. Kamu mau ambil jurusan apa sih? Mungkin bisa ditanyain ke kakaknya yang tutor buat soshum ya. Karena aku dulu dari Saintek, jadi kurang paham buat soshum. Ya itu di Twitter biasanya banyak. Ya banyak. Mungkin sekian dari aku ya, Rek ya. Apabila ada kurang lebihnya, oh mohon maaf tadi nggak dimulai dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Monggo bisa dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, udah nyempetin waktu buat belajar PU sama aku. Jangan bosan-bosan ya Kak ya. Jangan bosan-bosan ya Rek ya buat belajar ya Rek. Terima kasih.